Persija Jakarta berhasil mengalahkan Madura United dengan skor akhir 1-2 di turnamen Piala Presiden. Terlebih dahulu, Madura ciptakan gol di menit 9 lewat Haudi Abdillah. Lalu Persija samakan kedudukan di menit 42 lewat Rico Simanjuntak, dan gol penentu kemenangan Persija dicetak oleh Gustavo Almeida di menit 67. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kita bahas Madura United terlebih dahulu. Menyambut Liga Indonesia di musim baru, Madura United banyak kedatangan pemain-pemain baru. Ya, kita sudah melakukan wawancara eksklusif dengan CEO Madura United, yaitu Anissa Zavarina. Pada interview tersebut, Mbak Anissa sudah secara terang-terangan menyampaikan kenapa Madura United cuci gudang atau mayoritas pemain-pemain inti quote and quote terpaksa dilepas, mulai dari Rivera, pemain terbaik Liga Indonesia musim lalu, Hugo Gomez, Malik Rizaldi, dan pemain-pemain lainnya. Sehingga di musim ini Madura United harus membentuk lagi skuad ideal untuk bisa mengarungi Liga Indonesia dan nantinya di turnamen Asia. Nah, pada pertandingan Madura melawan Persija, kentara banget berbeda permainan Madura, khususnya sirkulasi bola yang dimiliki oleh Madura United. Tidak secair, tidak sefluen pada masa ada Rivera, Hugo Gomez, Jacob Mehler. Nah, di pertandingan ini sektor tengah dari Madura United diisi double pivot, ada Ilham Syah, Jordi Amat, kemudian attacking midfielder nomor 10 Iran. Nah, untuk posisi double pivot Ilham Syah dan Jordi Amat, tempat yang diisi oleh Hugo Gomez, teman-teman. Mereka untuk saat melawan Persija Jakarta belum menampilkan permainan yang istimewa, dalam arti kata mensirkulasikan bola dengan halus, baik itu ke kanan, ke tengah. Nah, progresif pas yang dilakukan oleh Jordi Amat pun ada beberapa upaya yang ia lakukan tidak begitu menonjol, malah dari sikap defensif yang dimiliki oleh Jordi Amat terkesan lebih menonjol. Nah, ini kan yang dibutuhkan Madura United, teman-teman. Bukan hanya kuat dari defensif, tetapi kuat juga, bervariasi juga dari attacking. Nah, lini tengah dari Madura United belum begitu hidup. Iran, ya, aku harus mengakui ia memiliki intelijensi pergerakan yang sangat-sangat aktif. Tentu Iran nggak bisa bekerja sendiri. Contoh kasarnya seperti eranya Rivera. Rivera nggak bisa kerja sendiri di Madura United, pasti harus dibantu oleh Hugo Jeja. Nah, posisi sekarang Iran sudah bekerja ke kiri, ke kanan, jemput bola, bla 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 bla, tetapi double pivot yang ditempati Ilham Syah dan Jordi belum begitu menunjukkan keistimewaannya. Ya, ini masih pre-season. Aku pun khususnya teman-temannya berpikir pemain-pemain dari Madura ini mencoba melakukan adaptasi terlebih dahulu sebelum menampilkan pelan-pelan permainan yang prima. Lulinnya pun dari sisi style permainan nggak begitu jauh berbeda dengan beberapa waktu lalu saat ia sebelum pergi dari Madura. Ini kan comeback nih posisinya Lulinnya, teman-teman. Ia sering mengikat pemain defensif yang dimiliki oleh Persija di koridor half space, sehingga nomor 14 fullback kiri dari Madura, Sokoy, sering melakukan overlap menjaga sisi kelebaran. Koko Ari pun melakukan hal serupa dari sisi kelebaran. Irfan nomor 17 sayap kanan yang dimiliki oleh Madura coba mengikat Virgi Andika. Nah, perepetisian style permainan Madura seperti kemarin di regular series termasuk sampai ke championship series coba diaplikasikan sebenarnya di pertandingan ini, tetapi karena pemain-pemain Madura United belum tune in, teman-teman, akhirnya belum begitu rapi, khususnya pada fase build up. Misalnya teman-teman, duo CB dari Madura United ataupun pemain belakang Madura United belum begitu pede untuk bisa mengalirkan bola dengan rapi. Menarik melihat perkembangan Madura United, ya, nanti kan akan diisi oleh beberapa pemain-pemain anyar lainnya. Yang paling penting, Madura United ini mereka akan tampil di level Asia. Dengan cara permainan seperti ini harus tentunya ditingkatkan lagi. Perlu
ekstra kerja keras yang dilakukan oleh Coach Widodo Cahyono Putro. Nah, kita masuk ke Persija Jakarta. Di pertandingan ini, Persija Jakarta kalau kita lihat menggunakan grafis broadcaster pertandingan di televisi, Persija pakai pola 1-3-4-3. Realnya di atas lapangan, Persija Jakarta menggunakan pola 1-4-3-3. Nah, fleksibilitas formasi sebenarnya dilakukan oleh Carlos Peña dari formasi 1-4-3-3 pada fase attacking. 4-3-3 itu berubah menjadi 4-4-2 pada fase defensif. Dua pemain depan akan disisakan ketika Persija tanpa bola. Di situ ada siapa? Simic ataupun Rehan Hanan nomor 58. Rico Simanjuntak akan berperan sebagai gelandang kanan, Rio gelandang kiri, double pivot diisi oleh Reski dan Hanif Syahbandi. Pendekatan itu tetap dilakukan oleh Persija secara defensif di babak kedua 4-4-2. Sudah masuk Ramon Bueno, kemudian Gayos, Gustavo Almeida. 4-4-2 tetap diperhatikan ataupun digunakan oleh Carlos Peña. Memang secara attacking 1-4-3-3 yang diaplikasikan oleh Carlos Peña belum begitu fluent, belum terlihat atraktifnya niatan yang dilakukan oleh Carlos Peña. Dari sektor kanan, sayap Rico Simanjuntak, kiri ada Rio Matsumura, itu lebih cenderung dieksploitasi Persija di babak pertama. Di sektor tengah yang ditempati oleh Reski Fandi, Hanif dan dibantu oleh Raihan Hanan yang cenderung ia bergerak attacking midfielder, bergerak membantu Simic, teman-teman, nggak begitu menggigit. Kesulitan mereka menciptakan ataupun memberikan suplai ke sektor depan. Nah, masuk babak kedua, angkat topi teman-teman. Carlos Peña melakukan pergantian. Tadi sudah kita sebut, dikeluarkan Reski Pandi, kemudian ada Gayos dimasukkan, Gustavo Almeida, dan pergantian-pergantian lainnya yang membuat Persija Jakarta berbeda banget permainan dari babak pertama di babak kedua. Turning position yang ingin aku sampaikan, teman-teman, ini hal baru sih, bukan hal baru ya. Ini situasinya Persija Jakarta ini mencoba meriset lagi dari nol. Nggak 0-0 banget sih, tetapi dari sistemnya, pendekatannya, teman-teman. Beberapa musim terakhir kan pakai 3 back, 3-4-3, dan itu terus menerus secara kontinu digunakan oleh Thomas Doll. Nah, untuk pertandingan ini pakai pola 4 pemain di belakang. Nah, secara prinsip, filosofi pemain-pemain Persija pasti sudah mengetahui bagaimana bermain dengan 4 back. Tetapi dengan kebanyakan belakangan Persija pakai 3 back, pasti butuh waktu yang namanya adaptasi. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Madura gunakan pola 1-4-2-3-1. Penyebutannya bisa menjadi 1-4-3-3. Dida 4 back, Sokoi, Nurdiansyah, Haudi, Koko. Nah, ketika Haudi ini keluar, masuk Aziz Sutagalung, teman-teman, jelas menjadi titik lemah yang dimiliki oleh Madura United. Ya, perlu akhirnya Madura United untuk mempertebal defensif yang mereka miliki. Kemudian double pivot ada Ilham Shah, Jordi. Mereka masih terlihat bermain aman, umpan-umpan progresifnya tidak begitu oke, defensifnya Jordi oke, tetapi yang tentu diharapkan bagi sebuah tim yang bernama Madura United, bagaimana sektor tengah ini pun kuat dari sisi attacking seperti musim lalu. Kemudian di sayap kanan ada Irfan nomor 17, sayap kiri ada Lulinya Iran membantu pergerakan Maxwell Casio. Kemudian Persija Jakarta bersama Carlos Peña gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang Andri Tani 4 back Ferrari, Rido, Kudela, Virgi Andika. 3 pemain di tengah, Raihan Hanan, Reski Fandi, Hanif. Kemudian sayap kanan ada Rico ataupun winger kanan, Rio Matsumura winger kiri, dan depan ada Marco Simic. Nah, pada fase defensif Madura United gunakan sistem 4-4-2. Oke, Iran sama Maxwell Casio di sektor depan. Oke, Hanif akan bergerak, Raihan akan bergerak, Rico Simanjuntak menjaga sisi kelebaran, Rio Matsumura menjaga sisi kelebaran. Oke, nah oleh karenanya sangat amat penting peran yang dimiliki oleh Reski Pandi ini membantu Raihan Hanan, Hanif ataupun mensirkulasikan bola, menjembatani dari lini belakang yang ditempati 4 back ke sektor tengah hingga sektor depan. Tetapi peran dari Reski Pandi tidak kelihatan. Ya, menjadi catatan sih Reski Pandi berkali-kali sudah kita lihat
dan kita bahas di latihan oke, tetapi di match sesungguhnya masih goyang permainannya. Ketika Reski Pandi tidak oke, membuatlah permainan ataupun aliran bola yang dimiliki oleh Persija dari sektor tengah kesulitan. Coba dibantu oleh Hanif beberapa kali teman-teman, tetapi tetap mengalami kesulitan Persija. Ketika mengalami kesulitan dari sektor tengah, apalagi Jordi pemain Madura nomor 4 ini sangat kuat, akhirnya dari samping lah Persija Jakarta bermain. Dari Firjan Dika ke posisi Rio diberi baik itu bola datar ataupun bola di belakang permainan 4 back yang dimiliki Madura, kemudian melakukan pergerakan lari. Serupa juga di sektor kanan ada Ferrari dengan passing yang sama seperti sektor kiri, baik itu datar ataupun Rico Simanjuntak melakukan pergerakan tanpa bola, kemudian Ferrari memberikan bola ke belakang garis pertahanan. Nah, jadi sektor tengah tidak begitu berani dimainkan Persija Jakarta, akhirnya berimplikasi terhadap permainan Marco Simic. Simic tidak mendapatkan suplai yang banyak, plus tidak efektif pergerakan Marco Simic dan mudah untuk dibaca. Ya, pace yang dimiliki oleh Simic pun lamban aku rasa. Nah, di babak kedua dimasukkanlah Gayos, dimasukkan Ramon Bueno stylenya seperti Busquets, Rodri yang sudah pernah kita bahas bagaimana cara dia bergerak itu ya, cara dia membantu attacking yang dimainkan oleh Persija. Ketika Persija melakukan attacking, ya sebagai Salida La Volviana, 2 CB Persija akan dibantu Ramon Bueno turunnya ke tengah, seolah-olah menggunakan 3 back. Ini Salida La Volviana istilah teman-teman, untuk menciptakan superioritas. Ketika ia masuk ke tengah pada fase build up, kemudian bola itu diprogresikan ke depan, semakin bergerak, bola itu teman-teman dia pun akan meninggalkan 2 back ini, balik dia lagi ke area defensif midfielder ataupun holding. Nah, yang dilakukan oleh Ramon Bueno di pertandingan ini pun sangat amat oke ya. Ketika Kudela atau Rido out of position, ia langsung melakukan covering di posisi yang ditinggalkan oleh Rido dan Kudela. Gayos main di pertandingan babak kedua teman-teman secara progresivitas dan di sektor tengah, akhirnya bisa Persija Jakarta pede untuk memainkan bola 1-2 sentuhan. Raihan Hanan pun karena supporting yang oke membuat dia pun pede, plus Gustavo Almeida yang cenderung tidak statis di sektor depan, bergerak ke kanan ke kiri, hybrid istilah teman-teman, menjemput bola, membantu sektor tengah. Itu kan menciptakan opsi passing baru sehingga membuat sektor tengah pun lebih senang pas itu ada Gustavo yang bisa diberikan passing, ataupun pemain belakang bisa memberikan passing ke posisi Gustavo, bukan hanya sekedar memanfaatkan sektor flank kanan seperti babak pertama. Rico Simanjuntak crossing dari kiri, Rio Matsumura melakukan pergerakan yang cenderung beberapa kali egois, momentum hilang teman-teman, dilakukan akhirnya terbaca ya. Kesimpulannya teman-teman, aku melihat permainan Persija belum begitu berkembang ataupun belum mencapai titik tinggi ya teman-teman, dan tidak begitu menarik sebenarnya. Ini jujur aku teman-teman, tetapi yang perlu kita lihat bagaimana perubahan yang oke dilakukan oleh Carlos Peña sehingga membuat permainan Persija setidak lebih baik dari babak pertama. Itu poin pertama. Kemudian kita lihat bagaimana pendekatan untuk selanjutnya dari sistem yang dimainkan oleh Carlos Peña. Aku mengingat apa yang dilakukan oleh Persija sekarang ini, eranya Carlos Peña, seperti yang dilakukan oleh Persija sebelum datangnya Thomas Doll. Mirip-mirip Betty, beda tipis. Dan yang ketiga, ini ada beberapa pertandingan tentu akan dilakoni oleh Persija Jakarta. Akan kita lihatlah bagaimana perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya. Kemudian setelah Carlos Peña pun melihat permainan Persija, pasti ini akan menjadi bahan evaluasi juga, mana yang baik, mana yang oke. Tetapi dengan beberapa pemain yang sudah terlihat sini, harusnya yang terlihat mencol, harusnya Carlos Peña pun sudah bisa menentukan kerangka. Sedikit banyak ya, pemain A, pemain B, pemain C bisa nih memberikan warna baru terhadap permainan Persija. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Goli umur 15 tahun diberi kesempatan bermain, luar biasa. Meskipun ya belum begitu banyak mendapatkan touch, tapi ini luar biasa lah kesempatan yang ia dapatkan teman-teman setelah sebelumnya di Coach Ono Parianto AFF U16 bersinar. Semoga Goli pun bisa cepat beradaptasi, melakukan akselerasi teman-teman, sehingga efek nanti berpengaruh ke timnas Indonesia. Di belakang dimainkan oleh
Carlos Peña misalnya, ada Rido Kudela, itu absolutely sangat-sangat kuat. Oke, kita lihat pertandingan selanjutnya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.